Really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you. Jadi ini jalan provinsi dari Semarang menuju ke Solo. Saya tepat di lokasi jalan masuk menuju ke Klatar, ya. Jadi dari pertigaan ini 1 kilo kita sampai tempat menuju lokasi. Oke? Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you can. Sahabat Purperti, ini jalan Ampel menuju ke Klatar. Jadi di 1 kilometer setelah ini sudah ada beberapa pabrik baru, ada sekitar 10 pabrik di sini. Kemudian 1 kilo ke situ, ini juga ada 3 pembebasan tanah untuk dibuat pabrik. Nah, dari sini kita masuk ke lokasi berjarak 200 meter. Oke? Jadi di sana lokasi ada 40 hektar datar yang siap untuk menjadi kawasan industri, di mana pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sudah memastikan bahwa kawasan tersebut zona merah. Kita mau lihat lokasi. Menurut informasinya ada 40 hektar, tanahnya datar sekali. Ini di Kecamatan Ampel, Boyolali. Selamat siang Mas Fendi ya. Oke. Sahabat Properti, hari ini saya berada di wilayah Kabupaten Boyolali, tepatnya di Desa Sidomulyo, kecamatannya Ampel. Nah, di lokasi ini satu-satunya kawasan zona merah. Jadi kawasan industri, tetapi belum ada bangunannya. Artinya baru kawasan yang akan kita sampaikan melalui konten ini. Mas Fendi, ya, saya mau tanya Mas, ini ada berapa luasan tanah yang disebut zona merah ini Mas? Zona merah itu kalau saya hitungkan ya kurang lebih ada 100 hektar dari timur sampai lokasi Sidomulyo. Ini gandeng? Itu beda kelurahan. Ada kelurahan Agrosari sama Sidomulyo. Tapi lokasinya bergandengan? Bergandengan. Ada 100? Cuman kelihatan dengan tol. Oke, ada 100 hektar. 100 hektar. Selama ini Mas, sebenarnya ada predikat yang disampaikan zona merah tentunya dari Pemda ya, Kabupaten Boyolali ya. Itu sudah berapa lama? Oh, lokasi ini saya yang udah mengikuti di lokasi itu hampir 3 tahun. 3 tahun. Cek zonanya langsung ya masih merah. Jadi nggak ada perubahan ke zona langsung. Oh, oke. Cuman kendalanya di situ itu dengan jalan. Kalau jalannya udah memenuhi syarat dengan jalur kontainer, tapi lokasi itu udah habis gitu. Oke, sahabat properti. Nah, zona merah di Kabupaten Boyolali dan satu-satunya terluas adalah di tempat ini. Tentunya saya hanya di sebagian ujungnya saja, seluasnya di belakang sana. Nah, sudah distempel oleh pemerintah Kabupaten Boyolali bahwa ini sebagai zona merah, artinya zona digunakan untuk kawasan industri begitu. Nah, selama 3 tahun ini tentunya kan sudah banyak nih kita menyampaikan, mempublikasikan untuk menggait investor. Nah, calon investor selama ini Mas, adakah yang sudah ke sini Mas? Kalau investor
yang udah ke lokasi itu udah banyak. Ya, udah ada 10 investor udah ada. Karena apa? Nggak ada kelanjutannya karena ternyata dengan soal jalan. Oke. Jalannya itu belum memenuhi syarat lah. Oke. Jadi sudah beberapa investor cek lokasi, tapi terkendala jalan. Nah, kita berada di 100 meter di jalan raya menuju ke Telatar. Jadi 100 meter jalan raya. Jalan ini ada seluas 8 meter ada ini Pak? 8 meter. 8 meteran ya. Nah, kemudian 100 meter jalan raya ke arah Telatar ini, di sana sekitar 1 kilometer ada sudah 10 pabrik berdiri. Kemudian dari sini juga ke sebelah berapa kilo? 500 meter ada 3 tempat tanah lokasi yang sudah dibebaskan untuk dibuat bangunan pabrik juga. Nah, tentu ini satu hal yang menarik Mas. Ada tanah 40 sampai berapa tadi? 100 hektar? Ya, semua 100 hektar zona merah, tetapi terkendala oleh jalan. Maksudnya jalan terkendala itu piye Mas? Ya, karena jalan yang udah ada itu lebarnya sekitar 3-4 meter. Oke, yang sudah ada. Itu jalan desa. Jalan desa. Oke. Ada aspal dengan cor. Untuk jalur itu, kalau untuk dilewati dengan kontainer itu kemungkinan masih penuh. Oke. Nah, minimlah jalan itu sampai 7-8 meter baru bisa berjalan untuk jalur kontainer kan. Oke. Kita yang susah dengan jalannya ini. Oke. Berarti terkendala jalan karena jalan yang akan dilalui yang sudah ada itu jalan desa. Jalan desa itu sudah ada pemukiman orang-orang desa. Nah, tentu ketika kita membuat satu tempat baru, apalagi untuk industri ini biasanya guys itu ada beberapa permintaan ya. Dalannya diambake, dalannya dikeraske, dipertebal, kemudian ada kompensasi lainnya. Nah, mungkin itu yang selama ini disebut kendala. Oke. Ada alternatif. Jalan ini kalau diteruskan bisa juga sampai lokasi ya Mas ya? Pas sampai lokasi. Pas sampai lokasi. Oke. Nanti kita cari solusinya ya. Ada yang sudah di depan mata 30 hektar di Desa Sidomulyo dan 10 hektar di Ngargosari. Ini semuanya sudah dikumpulkan warganya, sudah sepakat menjadi kawasan industri. Nah, tentunya ini kesepakatan yang diambil oleh warga ini bukan sesuatu yang enteng, karena memang mereka punya misi ini menjadi kawasan industri, tentunya akan membangkitkan ekonomi di sekitarnya. Nanti ada kos-kosan di situ. Nah, tentunya akan berkembang ya, kulinernya juga berkembang. Nah, ini memang satu paket ya, di mana ada pabrik, pasti di situ ekonomi rakyatnya itu luar biasa. Nah, jadi harapan rakyat ke sana itu sudah tersampaikan, tetapi juga belum di. Nah, 40 hektar tersedia ini, semisal Mas tak tuku syaratnya opo, tapi saya tersedia jalan dan jembatan, intinya akses sampai ke lokasi ini bisa lancar. Oke, kalau kayak gitu ya minim kalau udah tersedia semua dengan harga per meternya 600, insya Allah itu akan bisa mengcover semua dengan jembatan, jalan, udah sampai lokasi. Oke, jadi 600.000 per meter. Ini semua sarana sudah siap sampai lokasi. Dalannya sampai lokasi itu kan ini ada 40 hektar. Sejauh berapa kilo jalannya nanti Mas? Atau mau ngelewati jembatan tok wae terus setelahnya investor? Nah, ini jalan yang udah ada dari jalur Kendeng Telatar itu sampai lokasi itu kan 200 meter. Oke. Kita cuma nyiapin jembatan sampai lokasi. Oke. Nanti kan dari investor. Oke. Dibuat dimanapun
kita belum tahu. Oke, jadi ini akses yang paling vital adalah memperluas dan mempertebal jalan ini ditambah 100 meter sampai melewati jembatan. Karena temanya karena temanya itu belum ketersediaan akses di mana ada sungai di situ. Jadi ketika nanti investor siap dengan harga 600.000 per meter, jalan dan jembatan kami yang memfasilitasi. Oke, sahabat properti, sekali lagi ini satu-satunya tempat terluas zona merah di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Ampel, di 2 desa tadi, Sidomulyo dan Ngargosari. Nah, di sini sekitaran tadi sudah saya sampaikan banyak pabrik-pabrik berdiri. Sebelah sana 1 kilo ada 10 pabrik, 3 diantaranya baru. Di sana sudah pembebasan, juga mau diberdirikan pabrik. Nah, harapannya di sini kami menawarkan investor, silahkan nanti dengan luasan yang sudah fix 40 hektar, tapi bisa meluas sampai 100 hektar untuk bisa dimanfaatkan. Saya berharap investor dari mancanegara atau dari luar yang berminat untuk segera nego dengan kami, bertemu kami dan langsung bisa melihat lokasi. Oke, kita bisa lihat lokasinya nih Mas. Bisa. Oke. Ya. Oh, sampai jembatan ini ya. Oh, Ini kan jembatannya mana? Oh, sungai nih? Itu? ya, ini kan lokasi Oh. ini untuk jalan dari jalur Kenteng Telatar tadi. Kan maksudnya nih jalan itu kan pas untuk pembangunan jembatan. Ini kan sungai ini. Oh, lebar tuh Mas? Lebar, selebar. sungainya kedalaman 10 meter. Oh, Ya, kita kalau ingin mau buat jembatan, di situ kan udah ada jembatan tol. Ya, sama lah, nanti jadinya akan seperti itu. oke. Jembatan selesai, udah sampai lokasi. Ini termasuk tanah ini juga termasuk. Ya, ini udah saya kondisikan juga, udah dikondisikan, udah temuin warganya. 2000 meter. Terus akses ini semisal sana dulu berarti kan miliknya ini. Ya. Oh gitu. Tapi dikondisikan ya. Oh, jangan-jangan ini dibeli orang dulu, terus ojo budalan rento. Nah, ini kan sepedana. Oke. Jadian untuk eksekusinya kita masih belum berani. Kenapa? Belum ada investor yang Ya. Oke, nah apa. Terus gini Mas, ini kan kita ngomong zona merah itu kan melibatkan pemerintah kabupaten, nah tentunya pemerintah desa. Sejauh mana ya Mas jenengan dengan pemerintah desa dulu? Oke, kita yang lokasi 17 hektar sampai 20 hektar itu kita udah konfirmasi. Kita dari Warganya juga? Terutama dari warga. Oke. Warga RT RW Oke. sudah bisa kena. Kenapa? Alasannya nah itu kalau sudah ada PT pasti akan ekonomi bertumbuh dengan baik, masyarakat di situ juga yang akan menikmati. Nah, yang sudah ada ya kayak gitu untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Oke. Nah, selama ini zona ini dibuat zona merah itu apakah tandus, gersang atau apa Mas pertimbangannya? Lokasi ini untuk dibuat zona merah kemungkinan ya, karena di sini kita menanam jagung dan tanaman yang lain itu cuma adanya hujan. Oh. Hujan itu kita kebanyakan tanamnya suka-suka kayak ini yang udah ada lah. Oke. Ini tanaman kebanyakan Oke, sahabat rumput lah. sahabat properti. Jadi ini menentukan zona merah juga ada satu alasan kuat karena memang tanahnya termasuknya hanya bisa ditanam ketika musim hujan, tanah tandus gitu ya.
ditambah kemauan warga memang untuk kawasan industri sudah bulat. Harapannya dengan adanya industri ini menjadi bisa bangkitnya ekonomi masyarakat sekitar. Oke, Mas, mudah-mudahan nanti ini bisa dibaca, dilihat oleh orang banyak dan segera ada informasi. Terima kasih, Mas.